Lulusan guru setiap tahun itu ada sekitar 490.000 orang. Sementara kebutuhan guru yang ada atau yang terserap itu hanya sekitar 20.000. Salah satu prodi yang mengalami kebutuhan pasukan adalah pendidikan, Rik, lulusan guru. Banyak orang tua yang menginginkan anak itu menjadi guru, Rik. Jumlah lulusan guru mengalami oversupply atau kelebihan dibandingkan dengan jumlah kebutuhan yang sangat sedikit. Selengkapnya akan kami bahas dalam program Kupas Fakta kali ini bersama saya Erik Handoko dan Bapak Jainal Hidayat selaku pemimpin redaksi Kupas Tuntas. Menyikapi fenomena seperti ini, bagaimana sikap dari Kementerian Pendidikan Tinggi ini, Pak? Ya, jadi ini ada fenomena baru, Rik, ya. Jadi ternyata profesi guru ini sedang menjadi sorotan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Rik. Kemdikti Saintek gitu loh. Nah, ternyata ada kegelisahan juga, Rik, dari Kemdikti Saintek ini terhadap jumlah lulusan guru yang dihasilkan oleh perguruan tinggi setiap tahunnya gitu. Sehingga mereka atau pihak dari kementerian ini memberikan wacana, sebenarnya berwacana, Rik, ya. Jadi mereka melihat adanya semacam oversupply atau kelebihan lulusan guru, dan ternyata lulusan ini tidak sepadan untuk memenuhi kebutuhan yang cuma terbatas itu, Rik, yang sangat sedikit. Jadi kata Erik tadi itu lulusan guru setiap tahun itu ada sekitar 490.000 orang. Sementara kebutuhan guru yang ada atau yang terserap itu hanya sekitar 20.000. Jauh sekali ya. Jadi ada sekitar 470.000 orang yang tidak langsung dapat pekerjaan gitu kan, Rik. Nah, ini menjadi kegelisahan dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Rik. Kalau ini terus dibiarkan, nanti mau dibawa kemana lulusan-lulusan guru yang baru-baru ini kan gitu. Jadi akhirnya kementerian ini kan berencana mengkaji ulang, Rik, program-program studi atau prodi perguruan tinggi atau universitas yang tidak selaras dengan kebutuhan industri. Jadi ke depan ini kebutuhan atau lulusan perguruan tinggi itu akan disesuaikan atau diselaraskan dengan kebutuhan industri, Rik. Hal ini dilakukan karena didasar tingginya angka lulusan dari sejumlah prodi yang tidak terserap di dunia kerja, Rik. Nah, ini kan sangat mengkhawatirkan mungkin bagi kementerian, ya. Sehingga pemerintah akan melakukan penyesuaian terhadap prodi-prodi di universitas agar lulusan dapat terserap secara maksimal. Selain itu, prodi yang tidak relevan juga berpotensi tertutup, Rik. Nah, ini kan sebuah ketakutan juga, Rik, ya. Gimana kalau ditutupkan gitu? Pak Sekjen Saintek Budri Muni Sukoco ini mengatakan bahwa salah satu prodi yang mengalami kebutuhan pasukan adalah pendidikan, Rik, lulusan guru. Nah, ini berdasarkan statistik pendidikan tinggi, sekitar 60% prodi berada di bidang ilmu sosial, dengan porsi terbesar pada prodi kependidikan atau keguruan. Jadi itu tadi, ternyata ilmu pendidikan atau keguruan ini kan yang paling banyak digemari sekarang ini, Rik. Karena mungkin setiap tahun pemerintah membuka P3K tadi untuk guru dan tenaga kesehatan tadi, ya. Mungkin disinilah akhirnya banyak orang tua yang menginginkan anak itu menjadi guru, Rik. Nah, akibat banyaknya orang ingin masuk ke perguruan tinggi di dunia pendidikan itu, akhirnya tadi outputnya atau terjadi oversupply lah gitu. Sementara kebutuhan yang ada sangat terbatas. Dari 49.000 yang diluluskan setiap tahun tenaga guru ini, sementara kebutuhannya 20.000, Rik. Ini yang menjadi kekhawatiran Kemdikti Saintek nih, Rik. Apakah ini akan diteruskan atau perlu dikaji ulang? Makanya mereka minta akan dikaji ulang. Maka ini nanti akan mungkin meminta masukan dari semua pihak terkait dengan wacana pengkaji ulang dunia pendidikan ini, Rik. Seperti itu, Rik. Jadi harus ada solusi yang tepat ya, untuk penyesuaian mengatasi masalah ini gitu ya. Benar. Itu secara nasional. Kalau di Lampung sendiri gimana kondisinya? Ya. Jadi ini kita coba telusuri, Rik, tentang data guru yang ada di Provinsi Lampung. Jadi berdasarkan data dari open data, Rik, ya, dari dunia pemilik Pemprov Lampung itu data guru Provinsi Lampung itu dari mulai SD, SMP, SLB, SMA hingga SMK itu terus mengalami penambahan, Rik. Jadi hampir setiap tahun itu terjadi atau penambahan kurang lebih sekitar 1.000 orang, Rik, yang diterima menjadi tenaga guru atau sudah bekerja baik di sekolah negeri maupun swasta kan gitu. Ini sebagai data, Rik, tahun 2019 jumlah guru yang ada di Provinsi Lampung mulai SD, SMP, SLB, SMA hingga SMK ini sebesar 94.527 orang. Kemudian tahun 2020 sebanyak 95.872 orang, kemudian 2021 96.910 orang, 2022 sebanyak 97.479 orang,
2023 98.661 orang dan tahun 2024 99.915 orang. Jadi setiap tahun ada penambahan guru yang bekerja itu sekitar 1.000 orang kurang lebihnya. Jadi ini apa namanya data dari open data Lampung milik Pemprov Lampung gitu. Nah kemudian kita juga untuk mencari tahu Rik. Ini kan ada beberapa perguruan tinggi Lampung yang menghasilkan calon guru Rik ya atau membuka prodi kependidikan. Nah ini di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung ini Rik, ini data yang kita himpun Rik. Mereka tuh setiap tahun tidak kurang meluluskan sekitar 1.194 orang Rik. Calon guru-guru baru di sana Rik. Ini tahun 2005 lalu Rik ini. Kemudian di FKIP Unila, Fakultas Kebudayaan Pendidikan Universitas Lampung, ini mereka ini tahun 2025 lalu Rik. Ini mereka itu melakukan wisuda sebanyak 4 kali Rik. Jadi per trimester berarti. Nah itu setiap semesternya, setiap wisuda mereka itu meluluskan sekitar 200 orang. 200. Jadi kalau dikali 4, 800 orang. Nah itu hanya di FKIP Unila. Bahkan Rik, tahun 2026 ini ada wacana, itu wisuda itu akan ditambah menjadi 6 kali Rik. Jadi wisuda itu akan dilakukan 2 bulan sekali. Nah kalau sekarang kan 3 bulan sekali baru wisuda. Jumlahnya nambah nggak itu ya? Nah itu dia. otomatis Rik, kalau dia wisuda yang ditambah, berarti calon yang akan wisuda akan bertambah juga, makanya dibagi tadi 4 jadi 6 kan gitu. Jadi kalau dihitung lagi, kalau rata-rata 200 orang per wisuda kali 6 orang berarti setiap tahun menghasilkan sekitar 1.200 orang. 200. Itu. Nah ini juga kita mencoba untuk mencari perbandingan di perguruan tinggi yang lain Rik, kayak di Sekolah Tinggi Keguruan Pendidikan STKIP PGRI Bandar Lampung. Jadi ini berdasarkan data yang kita himpun dari Pangkalan Data Pendidikan Tinggi Kemdiktiksaintek tahun 2024. STKIP itu menerima mahasiswa baru sebanyak 2.319 orang Rik. Kemudian tahun 2025 meningkat lagi menjadi 2.552 orang. Jadi ada penambahan mahasiswa baru rata-rata mencapai 200 sampai 300 orang Rik setiap tahunnya itu. Kemudian STKIP ini rata-rata menghasilkan lulusan setiap tahunnya hampir sekitar 150 orang, 140 sampai 150. Ini baru STKIP aja. Jadi kalau dihitung-hitung secara total Rik ya, mungkin akan mencapai ribuan gitu. Sementara kalau kita lihat data dari open data Pemprov Lampung tadi, itu kan hanya ada penambahan sekitar 1.000 orang. 1.000 orang per tahun. Iya, per tahun. Jadi sisanya mau dikemanain ini kan gitu. Nah inilah mungkin menjadi kegelisahan dari kementerian tadi itu kan, Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tadi. Nah ini gimana kelebihan guru-guru ini kan gitu. Nah sementara pemerintah juga punya keterbatasan untuk mengakomodir calon-calon guru baru ini kan Rik, melalui P3K tadi itu. Apalagi sekarang P3K ini kan anggarannya dibebankan ke Pemda. Pemda juga banyak menjerit gitu Rik. Pemda juga lagi efisiensi juga efisiensi juga. Bahkan ada wacana kalau seandainya ada undang baru yang masalah itu Rik, keuangan pusat dan daerah tadi itu kan akan dievaluasi lagi P3K ini kan gitu. Kalau sampai ini dievaluasi kan kasihan juga mereka kan gitu. Karena emang sih ini tidak salah pemerintah, karena kan di P3K itu kan ada perjanjian kontraknya Rik. Kalau nggak salah sih 5 tahun sekali. Nanti 5 tahun diperbarui, apakah akan diperpanjang atau dihentikan. Ini kan menjadi ketakutan juga kan bagi guru-guru yang sekarang masuk ke P3K itu Rik. Jadi memang masih menjadi pekerjaan rumah juga Rik ya. Karena lulusan guru yang sedemikian banyak, ternyata daya tampungnya sangat terbatas. Walaupun itu sudah dibantu oleh swasta juga gitu. Nah ini mungkin nanti akan menjadi semacam diskusi panjang lah seperti apa ke depan untuk mengakomodir calon-calon guru yang dihasilkan oleh berbagai perguruan tinggi yang ada di Indonesia seperti saat ini, Rik. Seperti itu, Rik. Kita kan punya Dewan Pendidikan ya. Benar. Sejauh ini bagaimana respon mereka dan apa solusi yang dikeluarkan? Jadi kemarin kita juga minta tanggapan juga Rik, ya, dari Dewan Pendidikan Provinsi Lampung terkait dengan wacana mengkaji ulang prodi pendidikan ini Rik, guru ini Rik. Jadi kepala atau ketua Dewan Pendidikan Lampung yang baru dilantik, Pak Profesor Safriman juga ya agak tegas juga mencikapi wacana ini Rik. Kalau menurut Pak Safriman sih dia menekankan pentingnya menjaga esensi dunia pendidikan sehingga bisa menjadi tempat pencetak generasi penerus bangsa, bukan semata-mata tenaga kerja industri Rik. Kemudian menurut Pak Safriman ini pendekatan yang menyamakan dunia pendidikan dengan pabrik tenaga kerja merupakan cara pandang yang keliru Rik menurut dia Rik. Karena menurutnya tujuan utama pendidikan adalah mencetak generasi kepemimpinan yang akan melanjutkan estafet pembangunan bangsa di masa depan Rik. Itu. Kemudian menurut dia ini dua pendidikan jangan disamakan atau jangan dipahami seperti mencetak pekerja-pekerja untuk industri Rik. Karena dunia pendidikan ini mencetak generasi yang akan memimpin bangsa ke depan.
bukan robot yang hanya bekerja di sektor industri. Untuk itulah dia menekankan tentang pentingnya membedakan antara program studi yang berorientasi industri dengan program studi keguruan. Menurutnya, program studi yang melahirkan guru tidak bisa disamakan dengan program studi yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar industri. Gitu. Dan Safriman ini juga menekankan bahwa guru memiliki peran strategis dalam membentuk karakter dan kualitas generasi masa mendatang. Karena generasi mendatang ini kan ujung tombak, Rick, ya, dalam menciptakan pemimpin yang baru nantinya, Rick. Jangan sampai kalau kemudian dunia pendidikan dihapuskan, kita nggak tahu nanti siapa yang akan mendidik mereka ini kan gitu. Jadi menurut Safriman, isu rendahnya penyerapan lulusan dunia kerja ini harus dilihat secara komprehensif, Rick, dan berbasis data. Ia menilai langkah yang tepat bukan untuk program tertentu atau program pendidikan, Rick, melainkan melakukan pemetaan kebutuhan secara matang dan profesional, Rick. Jadi ia mengingatkan agar pemerintah tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait penutupan program studi keguruan. Menurutnya, kualitas lulusan harus menjadi fokus utama yang perlu dibenahi oleh perguruan tinggi. Pak Safriman juga menyebutkan, Rick, tantangan ke depan perguruan tinggi adalah memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik, sehingga mampu melahirkan guru-guru profesional yang siap menjawab tantangan masa depan gitu. Kemudian ia juga memberikan solusi dengan mendorong adanya sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi dalam merancang kebijakan pendidikan yang berorientasi jangka panjang, terutama dalam menyiapkan tenaga pendidik yang berkualitas, Rick. Jadi memang tidak segampang itu, Rick, ya, untuk dunia pendidikan. Karena harus diakuin bahwa profesi guru ini kan memang bukan hanya menjadi guru, Rick, ya. Mereka ini kan juga membentuk fakta generasi mendatang, Rick. Mencetak generasi mendatang tadi. Kita tidak bisa pungkirin bahwa pejabat-pejabat sekarang menjadi pejabat, kemudian orang pintar itu kan dari guru semua kan, Rick? Iya, benar. Nah, artinya guru ini kan punya fondasi yang strategis atau tokoh yang strategis untuk mencetak kualitas suatu generasi mendatang di sebuah negara. Kalau udah pendidikan dihapuskan, nanti siapa yang akan mendidik mereka ini kan gitu, Rick. Seperti itu, Rick. Padahal itu menjadi pondasi gitu. Benar, ya, untuk mencetak generasi bangsa yang lebih unggul gitu ke depannya, seperti itu. Iya. Nah, ini kalau ada komentar dari para akademisi seperti apa, Pak? Iya. Jadi kemarin kita juga minta pengamat pendidikan, Rick, ya, komentar dari Unila, Pak Undang Rosidin. Jadi Pak Undang ini menyoroti masalah ini, Rick. Jadi karena mungkin guru ini kan menjadi salah satu profesi yang sekarang ini lagi naik daun, Rick, ya. Lagi naik daun. Nah, jadi kenapa sekarang ini lulusan guru meningkat, Rick? Jadi Pak Undang ini menyoroti masalah banyaknya tenaga non pendidikan, Rick. Artinya dulu waktu kuliah dia bukan dunia pendidikan, kemudian saat sudah lulus dia mengambil profesi pendidikan guru PPG. Jadi dari non pendidikan masuk ke pendidikan untuk menjadi guru tadi itu. Nah, jadi Pak Undang ini menyoroti masalah tenaga non pendidikan yang sekarang ini sebagian besar juga beralih menjadi guru juga, tenaga pendidik. Jadi akhirnya calon-calon guru yang dihasilkan dari uang prodi khusus pendidikan ini merasa tersaingi, Rick, sama tenaga non pendidikan ini. Udahlah oversupply ditambah lagi seperti itu. Ya. Jadi tenaga non pendidikan ini ikut menyumbang oversupply tadi itu juga, Rick. Jadi mungkin dunia pendidikan aja mungkin nggak sebanyak sekarang ini, gitu. Tapi karena tenaga non pendidikan juga tertarik menjadi guru, mereka ikut tadi pendidikan profesi guru tadi itu kan untuk menjadi seorang guru. Ya karena mungkin mereka realistis, Rick. Kalau dia mau bekerja sesuai dengan ilmu mereka, ya ini mungkin mereka agak susah kan. Gitu. Akhirnya mereka menjadi guru. Jadi Pak Undang ini melihat bahwa kondisi tersebut turut berdampak pada lulusan, Rick, dari bidang ilmu murni seperti matematika, fisika, dan kimia yang kesulitan terserap di sektor industri lalu beralih ke dunia pendidikan, Rick. Jadi Pak Undang juga melihat bahwa kayak lulusan-lulusan yang dari MIPA, Rick, ya, matematika, ilmu pendidikan agama itu pendidikan alam murni itu kayak matematika, fisika, kimia itu kan. Ini mereka sebenarnya kan kalau lihat peluang kerja kan di dunia laboratorium. Tapi mungkin karena terbatasnya pangsa pasar di saat pangsa kerja di jurusan ini, mereka beralih ke guru tadi, pendidikan profesi guru. Nah, inilah yang akhirnya mereka ikut menyumbang oversupply guru tadi ini. Nah, akibatnya terjadi tumpang tindih, Rick, antara suplai tenaga kerja. Lulusan keguruan terpotong peluangnya, sementara lulusan pendidikan masuk ke sektor yang sama, yakni guru tadi. Nah, untuk itulah Undang menekankan pentingnya sinkronisasi, Rick, lintas kementerian dan lembaga agar perencanaan pendidikan selaras dengan kebutuhan nasional, termasuk distribusi guru di daerah. Menurutnya pemerataan guru ini penting, Rick. Jangan sampai ada kelebihan guru di satu daerah, sementara daerah lain masih kekurangan. Selain itu, yang mengingatkan kebutuhan guru tidak hanya berasal dari sekolah negeri, Rick, tapi juga dari sekolah swasta yang selama ini turut berperan besar dalam memajukan dunia pendidikan. Jadi itu, Rick, kalau pendapat dia Pak Undang Rosidin, Rick. Ya, secara kesimpulan yang kita masuk seperti apa solusi memecahkan masalah seperti ini? Ya, nah ini dari beberapa
rangkuman tadi itu, Rik, tanggapan dari berbagai pihak tadi itu, Rik, kita coba untuk rangkum. Sebenarnya kira apa sih yang langkah yang realistis agar guru tetap eksis dan tidak menganggur gitu, Rik. Nah, pertama ini, Rik, artinya perluasan peran guru itu di luar sekolah, perluasan peran guru di luar sekolah formal, Rik. Artinya lulusan pendidikan itu tidak harus menunggu jadi ASN atau honorer, Rik. Mereka bisa masuk ke sektor kursus, bimbel, pelatihan vokasi hingga pendidikan non formal seperti PKBM atau komunitas belajar. Bahkan peluang mengajar di platform digital juga terus tumbuh saat ini, Rik. Ini juga bisa jadi peluang kerja buat mereka, Rik. Kemudian kedua adalah peningkatan kompetensi lintas bidang, Rik. Jadi guru itu jangan hanya punya satu keahlian, Rik. Ini tentu akan kalah bersaing. Perlu tambahan skill seperti literasi digital, coding dasar, desain pembelajaran berbasis teknologi, atau kemampuan bahasa asing. Dengan begitu guru bisa masuk ke dunia edutech atau konten kreator edukasi atau trainer profesional, Rik. Kemudian yang ketiga adalah redistribusi, Rik, atau insentif daerah. Jadi pemerintah perlu lebih agresif menyalurkan guru ke wilayah yang kekurangan, Rik, terutama daerah 3T. Kemudian tapi jangan hanya penempatan, harus ada insentif juga nyata seperti tunjangan besar, jalur ASN prioritas dan percepatan karir, Rik. Jadi jangan ditempatkan di daerah tertinggal aja, Rik, tapi juga ada insentifnya lah gitu. Kemudian keempat adalah kolaborasi dengan industri. Dunia usaha butuh pelatih atau instruktur, Rik. Jadi lulusan pendidikan bisa mengisi peran ini jika kurikulum kampus disesuaikan. Misalnya guru produktif untuk SMK atau trainer di perusahaan. Jadi peran guru itu diperluas, Rik. Diperluas harusnya. Jangan hanya di sekolah, juga di sektor industri kan. Bukan hanya di satuan pendidikan. Nah, itu bisa di industri, di pabrik, mereka bisa jadi trainer-trainer gitu kan. Kemudian kelima adalah wirausaha di bidang pendidikan, Rik. Jadi sekarang ini banyak guru sukses membangun lembaga bimbel, kursus bahasa, hingga kelas online mandiri. Ini bukan opsi cadangan, tapi bisa jadi jalur utama jika dikelola secara serius, Rik. Kemudian yang keenam adalah penataan ulang prodi kependidikan, Rik. Jadi kampus harus berani membatasi kuota atau mengalihkan fokus ke bidang yang masih kurang, seperti guru sains, vokasi, atau pendidikan inklusi. Jadi intinya itu, Rik, profesi guru ini tidak bisa hilang, Rik. Yang berubah adalah cara dan tempat mengajarnya. Yang bisa beradaptasi akan tetap relevan dan tidak akan tertinggal. Jadi harus ada semacam perluasan lapangan kerja, Rik, ya. Jadi guru tidak berpikiran sempit bahwa dia harus jadi guru di sekolah, kata Erik tadi, sektor pendidikan aja kan. Harus kreatif. Harus kreatif, bisa di sektor industri, bisa membuka bimbingan belajar, khusus, bahkan lewat aplikasi juga bisa. Sekarang kan juga banyak juga, Rik, guru bisa menjadi instruktur bimbel dengan mendatangi murah rumah. Ini kan juga bisa menjadi lapangan pekerjaan baru juga, Rik. Jadi artinya sampai kapanpun guru ini tidak bisa hilangkan tugas tadi atau perannya, Rik. Karena ya tadi itu generasi mendatang masih sangat membutuhkan guru-guru yang emang bisa memberikan wawasan, pengetahuan dan juga tentang pendidikan karakter, karena itu penting, Rik. Seperti itu, Rik. Iya, baik. Semoga ini menjadi cepat ada solusi ya kaitan dengan persoalan ini. Baik, demikian Kupas Fakta kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.